Shalom saudara, ya semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua keadaannya baik, sehat dan luar biasa. Dalam segala keadaan, biarlah kita mau terus percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dalam hidup kita. Saya mau menyapa yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, selamat malam. Juga ada di luar negeri, selamat pagi atau selamat siang. Tuhan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah semakin hari kita boleh semakin terus mencari Dia. Sungguh-sungguh menyenangkan hatinya hari ini. Biar kita datang di hadapan Tuhan. Karena kita percaya bahwa hidup kita ini adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Mari kita datang membawa persembahan yang terbaik, yaitu memberi hidup yang kudus yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali mengumpulkan kami di Mesbah Doa malam hari ini dari berbagai suku dan bangsa. Kami datang memuji menyembah Engkau, membawa pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus. Kami bawa pujian kami bawa penyembahan kami. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami. Kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan padamu. Itulah penyembahan yang sejati. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami yang kami bawa kepadamu Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Kami tahu Tuhan, ini hidup kami. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu Tuhan. Amin. Di mata-Mu segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Lebih lagi saudara, mari bawa pujian-Mu pada Tuhan. Ku tahu hidupku adalah persembahan, penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga, berharga di mata-Mu. Segenap hidup kami Tuhan, amin. Segenap hidupku bersama. Lebih lagi saudara datang pada Tuhan hari ini, katakan, kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin. Penyembahan Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan,
penyembahan kami. Sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Mari bawa hidupmu sebagai penyembahanmu di hadapan Tuhan. Ku tahu hidupku berharga Tuhan. Amin Yesus. Di mana Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu Yesus. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu Yesus. Amin. Di mata-Mu segenap hidupku, amin. Lebih lagi, sekali lagi katakan pada Tuhan, mari bawa hidupmu yang kudus di hadapan Tuhan. Katakan, kami tahu Tuhan, Engkau meminta hidup yang kami persembahkan bagimu, hidup yang kudus, yang bebas dari segala dosa-dosa Tuhan. Itu yang menyenangkan hati-Mu Yesus. Yes Lord Jesus. Dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan, kami percaya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku. Amin Tuhan. Persembahkan. Kami tahu hidup adalah sebuah kesempatan bagi kami untuk kami boleh sungguh-sungguh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ini hidup kami Bapa, ini roh, jiwa, dan tubuh kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bawa hidup kami padamu Tuhan. Pakai hidup kami selama kami ada di dunia ini Bapa, biar kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari katakan di hadapan Tuhan saudara. Oh Tuhan, pakai hidupku selagi aku masih kuat. Aku masih kuat. Katakan di hadapan Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku, amin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti kami tidak berdaya lagi Tuhan, amin. Lebih lagi mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, biar ini menjadi doa kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin. Sebab kami tahu bila saatnya nanti datang Tuhan,
tidak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita renungkan hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah selama ini hidup kita sudah menjadi berkat, saudara? Atau sebaliknya kita hidup mengikuti dosa dan hawa nafsu kedagingan? Mari bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Katakan, ini Tuhan, pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, sehingga lihat hidup kami mereka boleh melihat ada Tuhan di dalam hidup kami. Ada Yesus yang menopang kami. Ada Tuhan yang menjadikan hidup kami berarti. Kalau kami sebagai seorang suami, jadikan hidup kami berarti bagi istri dan anak-anak kami. Kalau kami seorang istri, jadikan hidup kami berarti bagi suami dan anak-anak kami. Kalau sebagai anak-anak, jadikan kami anak-anak yang hidupnya berarti bagi orang tua, bahkan bagi sekeliling kami Tuhan. Karena kami tahu satu saat nanti kami tidak akan berdaya lagi. Tubuh ini sudah kehilangan kekuatannya. Maka disitulah Tuhan, kami harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat Tuhan. Amin. Aku masih kuat, yes. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Lebih lagi angkat tanganmu, katakan sungguh-sungguh. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi kami masih kuat Tuhan. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh, jadikan kami berkat-Mu Tuhan, menggenapi firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur sebab Engkau hadir di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di setiap Amin. langkah. Engkau hadir dalam hidup kami. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia Tuhan. Setia. Oh, haleluya. Kan ku angkat tinggi tanganku, Tandaku tandaku berserah. berserah Amin Yesus. Yesus. Untuk selamanya.
Tanda kami berserah, tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Lebih lagi saudara katakan, Kau hadir di hidup kami Tuhan. Kau hadir di setiap langkah. Kami aman Tuhan, Aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Tuhan, Engkau setia. kan kami angkat tinggi tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tangan. Tanda kami berserah Tuhan, Tandaku berserah kepadamu selama-lamanya. Kau setia. Oh, your presence, Lord Jesus. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence Never never leaves me, Lord. Yes. and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me. And you'll never Forsake me. Oh, your presence never leaves me, Lord Jesus. And you'll never forsake me. Mari bersyukur, angkat tanganmu, katakan, Kau hadir. Kau hadir di setiap langkahku. Kami aman Di di dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Kau buktikan Engkau setia. kami angkat tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tangan. Tanda kami berserah kepadamu Tuhan. Tandaku berserah Amin. kepadamu Oh, selamanya. selamanya. Engkau setia. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau datang dalam hidup kami. Engkau mengubahkan kami Tuhan. Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu Bapa. Kami bersyukur buat segala karunia dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Bahwa kami semakin hari semakin mencintai dan mengasihi Engkau Tuhan. Kalau malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, bukakan setiap rahasia firman-Mu bagi kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta kau.
Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu yang sudah masuk. Shalom, selamat malam. Pendeta Debbie, saya mau bersaksi tentang bagaimana pekerjaan Tuhan dalam hidup saya. Saya seorang penderita diabetes. Di awal pandemi saya mengalami drop kadar gula saya 800. Pada waktu itu saya mencari beberapa rumah sakit tapi selalu ditolak dengan alasan tidak ada kamar. Perawat di rumah sakit bilang di sini banyak merawat pasien COVID. Pada waktu itu saya hampir meninggal. Lalu saya dengan setengah sadar saya menyuruh istri saya untuk share ke grup-grup dan forum-forum alumni saya. Lalu puji Tuhan saya diarahkan untuk mengarah ke satu rumah sakit dan saya langsung dimasukkan ke ruang ICU. Beberapa menit kemudian saya sudah tidak sadarkan diri. Selama 10 hari saya tidak sadar di ruang ICU. Berarti koma ini ya. Berapa menit kemudian saya sudah tidak sadarkan diri selama 10 hari dan di ruang ICU. Setelah 10 hari saya tiba-tiba terbangun. Dan perawat di rumah sakit melihat saya terbangun, dia bertanya kepada saya, "Dari mana saja, Pak?" Saya sempat terdiam saat itu merenung apa yang perawat itu tanyakan kepada saya. Padahal pada waktu itu istri saya sudah pasrah karena saya mungkin akan pergi meninggalkan dia dan anak-anak. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Tuhan memberikan saya kesembuhan yang sempurna. Saya mengakui, Bu, saya orangnya sangat-sangat tidak tahu diri. Sangat-sangat berdosa terhadap Tuhan. Setelah saya pulang dari rumah sakit, saya mulai bekerja kembali seperti biasa. Karena awal PPKM, usaha saya baik-baik saja. Dan saya pun lupa kembali akan Tuhan. Bahkan saya hampir tidak pernah berdoa. Sekarang Tuhan izinkan usaha saya merosot dan saya mulai terlibat dalam hutang pada distributor dan pabrik. Usaha saya sangat sepi sehingga tidak ada yang tahu. Sehingga hingga saat ini saya juga tidak tahu apakah ini teguran Tuhan kepada saya. Namun puji Tuhan, Bu, sejak saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu, mesbah doa, mesbah syukur yang tiap hari Ibu khotbahkan, saya mulai berpikir Tuhan sungguh baik kepada saya. Karena melalui keterpurukan saya saat ini, saya boleh dijamah Tuhan. Saya bersyukur lewat semua yang saya alami sekarang, saya mulai taat untuk mendengar firman Tuhan. Saya bahkan menangis di kaki Tuhan. Saya berpikir Tuhan mau saya seharusnya semakin mendekatkan diri kepadanya. Saya bersyukur dan saya berterima kasih kepada Tuhan dan juga kepada Ibu Debbie. Lewat semua cobaan yang saya hadapi ini, bagi saya ini bukanlah musibah tetapi berkat buat saya pribadi. Jika persoalan ini tidak datang, maka pasti saya akan semakin jauh dengan Tuhan. Saya bersyukur walaupun saat ini ya saya masih tetap berusaha. Saya percaya Tuhan akan memulihkan semuanya kembali. Asalkan kita tekun dan mau terus mencari Tuhan. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuhan Yesus, ya saya begitu mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat Ibu Pendeta Debbie Basjir atas penggembalaannya ya lewat YouTube tentunya. Tuhan juga memberkati Ibu sekeluarga. Mohon maaf jika kesaksian saya ini panjang. Semoga semua kita berbahagia. Tuhan berkati kita semua. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan itu baik, saudara. Dan kita harus bersyukur ketika kita menjadi orang yang benar-benar ya mengerti rencana dan kehendak Tuhan itu luar biasa.
Kita mengerti bahwa semua yang terjadi itu seizin Tuhan untuk membawa kita kembali kepada Dia. Ada orang-orang yang ketika diberkati lupa diri dan tidak ingat Tuhan. Tetapi ketika ada masalah, ada persoalan datang, barulah mereka ingat kembali kepada Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya Pak. Kita semua terus berdoa ya, dan kita semua percaya Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih buat kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, baik, kita akan melanjutkan saudara. Sekarang kita sudah ada di Keluaran pasal yang ke-18 ya. Kita sudah masuk ke Keluaran pasal 18. Kemarin kita sudah selesai dengan Keluaran 17 di mana kemenangan Tuhan berikan kepada orang Israel ketika mereka melawan orang Amalek ya, bahwa tangan Tuhanlah yang akan turun bekerja ya. Ketika Tuhan beserta, maka firman Tuhan berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Ya, Tuhan yang berperang melawan orang Amalek dan bukan orang Israel yang berperang. Iya, kita lanjutkan Keluaran pasal 18 ayat yang pertama. Judul perikopnya Yitro mengunjungi Musa. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya. Yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 2, lalu Yitro mertua Musa membawa serta Sipora istri Musa yang mendahului disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki-laki Sipora yang seorang bernama Gersom. Sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer. Sebab katanya Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Saudara, kita melihat di sini ya bagaimana Musa itu disertai Tuhan sehingga dia bisa melihat ya apa yang Tuhan kerjakan lewat kehidupannya itu sungguh-sungguh luar biasa. Bahkan semua orang melihat, bahkan Yitro mertuanya pun mendengar apa yang dilakukan Tuhan ya lewat kehidupan Musa ketika dia disuruh untuk membawa bangsa ini. Ada begitu banyak ya penyertaan, hal-hal yang luar biasa. Ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, ayat 6, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anakmu. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing lalu masuk ke dalam kemah. Jadi saudara, kita lihat di sini Yitro itu ya datang mengunjungi Musa, dia membawa istri dan kedua anak Musa. Yitro masuk ke dalam kemah di mana keduanya bercakap-cakap dan saling bertanya ya tentang keselamatan. Kemah itu adalah sebuah rumah bagi para gembala, saudara ya. Dalam bentuk dan desain kemah itu menyerupai kemah-kemah di zaman sekarang ya, seperti ya tenda-tenda zaman sekarang. Ya, tetapi kemah dahulu itu sangat besar dan terbuat dari kain yang tebal yang dijalin dari bulu kambing dan juga unta. Kain tersebut dapat mengembang pada cuaca panas dan menyusut pada cuaca yang badai untuk memberikan perlindungan dari angin dan hujan di musim dingin. Lantainya pun ditutupi dengan permadani dari kulit binatang. Sementara gorden memisahkan ruang di dalam menjadi kamar-kamar. Jadi kemah pada zaman dahulu itu udah seperti rumah, saudara, karena mereka itu biasanya lama berkemah di padang. Dan akhirnya ya Yitro dibawa masuk ke dalam tempat tinggal Musa di kemah itu, saudara. Yitro membawa istri dan juga anak-anak Musa ya. Dikatakan di sana, sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro
tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa Ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Ya, jadi Musa menceritakan saudara bagaimana Tuhan itu menyertai mereka. Musa itu bersaksi seperti yang diperintahkan Tuhan. Ceritakanlah ini ya kepada semua orang, bahkan kepada keturunanmu nantinya, agar mereka mengingat akan perbuatan Tuhan yang ajaib. Yitro bersuka cita mendengar semua kisah yang diceritakan oleh Musa saudara. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Fir'aun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran, beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Musa menceritakan ya kepada ayah mertuanya ya bahwa Allah orang Israel itu Allah yang hidup. Ya, Allah yang telah melakukan dan menyatakan kemuliaan dan kuasanya kepada mereka. Ya, bahkan Musa meyakinkan Yitro bahwa Tuhan itu lebih besar daripada segala Allah-Allah yang lain. Saudara, keluarga kita itu juga sering juga merupakan orang-orang yang paling suka untuk diberitahu mengenai Allah. Ya, kadang-kadang bahkan di dalam keluarga kita sendiri pun ya untuk kasih tahu siapa Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan itu ya banyak yang tidak mau bertobat saudara. Tapi ketika kita mengalami Tuhan, ketika kita mengalami kuasanya, maka bahkan segala kesulitan yang diizinkan Tuhan dihadapi Musa di padang gurun, ternyata itu akan menjadi sebuah pengalaman pribadi yang kemudian dapat dipakai dia untuk menginjil. Kenapa Tuhan mengizinkan kita seringkali mengalami pergumulan, tekanan hidup, supaya itu bisa menjadi satu modal bagi kita untuk kita bisa menginjili orang lain saudara lewat hidup kita. Di sana dikatakan ya Musa menceritakan kepada ayah mertuanya saudara tentang siapa Allah. Ya, dan akhirnya Yitro berkata bahwa ya dia satu kata-kata yang keluar dari mulutnya, bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa Ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Fir'aun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Ya, mungkin tadinya Yitro ini tidak percaya saudara. Dia akhirnya menjadi percaya bahwa Tuhan adalah yang lebih besar dari segala Allah. Musa dapat meyakinkan Yitro lewat kesaksian dan pengalaman pribadi yang dialami bersama dengan Tuhan. Ya, karena itu saudara pergunakan setiap kesempatan yang saudara punya. Mungkin saudara diberi kesempatan untuk ketemu orang, ya, ceritakan tentang Tuhan. Makanya setiap kita itu harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan supaya ada yang dapat kita ceritakan. Ketika kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita dapat memberitakan tentang kebesaran Tuhan, dan itu akan menjadi satu modal kita bersaksi tentang Tuhan sehingga orang bisa menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan mereka saudara ya. Jadi pertemuan kembali Musa dan mertuanya ini berubah menjadi suatu perayaan besar. Orang-orang Israel sering kali berbagi makanan kurban di antara mereka sendiri. Kurban bakaran dipersembahkan kepada Allah, dan kemudian makanan yang diambil dari persembahan itu diserahkan kepada ya Allah dan dimakan secara seremonial sebagai suatu makan malam bersama. Jadi akhirnya mereka makan bersama-sama setelah Yitro mertua Musa mempersembahkan korban ya bakaran kepada Tuhan. Saya percaya semua pengalaman pribadi kita dengan Tuhan dapat membuat seseorang beralih imannya dari Allah yang lain kepada Allah yang kita sembah. Yitro berkata, sekarang aku percaya tidak ada Tuhan selain ya Allah orang Israel, dan Tuhan itu lebih perkasa daripada Allah-Allah yang lain. Allah huruf kecil.
Mari saudara, biarlah kita mau terus menjadikan pengalaman hidup kita menjadi sebuah kesaksian bagi banyak orang, sehingga setiap orang yang mendengar, mereka percaya bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada, Dia sungguh-sungguh hidup, dan Dia selalu turut bekerja untuk kebaikan kita. Mari kita merenungkan firman ini, kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami percaya semua yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kami seringkali itu akan menjadikan sebuah pengalaman untuk kami dapat membawa orang datang kepada Tuhan. Ajar kami bersyukur buat setiap pengalaman-pengalaman hidup, sekalipun itu mungkin pahit, tidak gampang. Melihat bagaimana Musa membawa bangsa Israel ketika dia taat mendengarkan apa yang Tuhan suruh. Ada begitu banyak tantangan, persoalan, pencobaan yang mereka hadapi. Tapi Musa taat, dan ketaatan itu membuat mereka melihat mujizat Tuhan. Dan mujizat Tuhan itu, pengalaman itu menjadi kesaksian. Sehingga ketika Musa bersaksi kepada mertuanya pun percaya kepada Allah yang hidup, dan dia mempersembahkan korban menyembah Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk boleh mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, sehingga pengalaman itulah yang bisa kami pakai untuk menginjil orang-orang di sekeliling kami, menceritakan tentang Tuhan, meyakinkan mereka bahwa Tuhan berkuasa. Lakukan Tuhan segala perkara-perkara ajaib atas hidup kami, agar itu menjadi kesaksian modal kami untuk memenangkan jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami, memenangkan orang tua kami, mertua kami, bahkan siapa saja yang kami boleh temui. Terutama bagi mereka yang sedang terikat di dalam dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan. Bawa kami untuk Tuhan datang kepada mereka dan memberitakan tentang kabar kelepasan. Tuhan sanggup melepaskan setiap orang yang terikat dari rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, yang terikat dengan kemarahan, kepahitan, pertikaian, kegelisahan, kekhawatiran, yang terikat dengan obat tidur, obat penenang, yang terikat dengan segala hal yang bukan dari Tuhan. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lepaskan kami supaya kami memiliki kesaksian dan kami dapat bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang setia terus ikut mesbah doa, berkati keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, agar kami boleh sungguh-sungguh membawa keluarga kami datang kepada Tuhan. Biarlah kami boleh saling menginjili di dalam keluarga kami, mengingatkan akan firman Tuhan, supaya semakin banyak keluarga kami yang dimenangkan dan diselamatkan. Berkati Tuhan untuk setiap suami, istri, anak-anak hidup takut Tuhan, keluarga-keluarga kami, keluarga besar kami yang belum selamat, Tuhan jamah. Bahkan kalau ada di antara keluarga kami yang terbaring sakit, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Lawat dan jamah Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan. Biarlah kami bertobat dalam segala yang terjadi, membuat kami introspeksi diri dan kembali datang kepada Tuhan. Bapak, Engkau memberkati setiap mereka yang punya pergumulan, ingin keluar dari hutang piutang, masalah keuangan, yang ingin menjual aset. Tuhan sanggup memulihkan ketika kami menaruh iman, percaya kami kepada Tuhan. Engkau terus memberkati Bapak untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Anak keturunan ilahi Tuhan percayakan. Mereka yang ingin mencari pekerjaan, Tuhan memberikan yang terbaik. Kami juga terus berdoa Bapa untuk setiap mereka Tuhan yang sungguh-sungguh ingin mengalami terobosan demi terobosan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau beri kekuatan untuk kami boleh kuat menghadapi perjuangan di hidup kami. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lawatan Tuhan terjadi, tercurah bagi bangsa ini. Hujan pertobatan tercurah atas seluruh pemerintahan di negeri kami, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, semuanya Tuhan jagai, Tuhan pegang kendali. Kami terus berdoa untuk pemilu 2024 nanti Tuhan, Engkau yang tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Bapak. Kami berdoa lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa kami Indonesia, hujan pertobatan terjadi. Lindungi bangsa ini, jagai bangsa ini Tuhan dengan kekuatan yang daripada-Mu. Kami percaya Engkau juga melindungi semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan jagai, lindungi mereka yang setia berdoa. Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan.
Mari buka hati dan tangan kita, saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel. Saat ku